Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Pasangan artis Desta dan Natasha Rizky kompak datang ke sidang cerai perdana mereka. Sidang perdana kasus perceraian Desta dan Natasha Rizky diagendakan untuk mediasi. Sidang perdana perceraian Desta Mahendra dengan Natasha Rizky pun menjadi sorotan publik. Pasangan tersebut terlihat kompak mendatangi Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin 29 Mei 2023. Natasha tampak hadir lebih dahulu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, barulah disusul dengan Desta. Kemudian selang 5 menit, Desta Mahendra hadir menggunakan pakaian serba hitam dan kacamata. Natasha Rizky hadir bersama dengan kuasa hukumnya Ruli Agung. Tidak banyak bicara, Natasha Rizky atau Caca hanya meminta doa jelang persidangan. Desta kali ini justru tidak banyak bicara dan tampak murung. Ia langsung bergegas ke dalam rumah sidang dengan dikawal pria berbatik sebanyak 2 orang. Keduanya menjalani sidang cerai perdana mereka yang beragendakan mediasi pada pagi ini. Diketahui Desta dan Natasha Rizky terlihat masih berhubungan baik ketika menjalani sidang perceraian perdana mereka di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Senin ini. Bahkan Desta terlihat menuntun dan menjaga Natasha Rizky ketika beranjak dari ruang sidang ke ruang mediasi. Melihat hubungannya masih baik ini, Desta pun buka suara terkait kemungkinan rujuk dengan sosok Natasha Rizky. Desta pun menerangkan bahwa hubungannya dengan Natasha masih terjalin baik. Terlebih mereka memiliki 3 orang anak dari pernikahannya selama 10 tahun itu. Nomor antrian C13 dengan nomor perkara 1570 PDTG. Permisi Pak, maaf. Kak Caca, kabarnya gimana Kak Caca? Awas. Maaf. Persiapannya gimana Kak Caca? Maaf. Jangan digini, sidang dulu ya. Sidang dulu ya. Sidang dulu ya. Ya, sidang dulu. Sambil jalan, ayo sambil jalan. Nanti duduk dulu. Iya. Duduk dulu. Nomor antrian 14
Silahkan menuju loket kasir. Agak mundur aja ya dulu ya. Agak mundur. Menjelaskan ke anak-anak gimana? Agak mundur. Iya, agak mundur. Nomor antrian C12 dengan nomor perkara 1400. Yuk. Tuh, rusak tuh. Ya, dah. Yuk. Sambil mau dilanjut sidang. Oke, banyak antrian. Ya. Masih banyak antrian. Ya. Ya, sip, dah. Oke. Oke. Pak Hakim, makasih, Pak Hakim. Pak, makasih. Ayo, Bang. Ya. Jalan. Bawain aja udah. Tapi udah sarapan ya kak? Iya. Pagi. Belum ya, maksudnya benar-benar nanti aja Sidang pertama. ini baru sidang pertama. Aku juga nyebutin aja prosedurnya karena benar-benar ya benar-benar nggak tahu, jadi apapun itu nanti setelah sidang mungkinnya, karena aku sekarang juga nggak tahu harus gimana, jadi doain aja, itu aja sih. Tadi izin ke anak-anak Nomor pergi kemana Kak Caca? 14. Silahkan menuju loket kasir. Ya anak-anak juga di sekolah ya, doain aja sih gitu aja. Kenapa emang? Itu apakah memang maksudnya sebaik itu kan mungkin hubungannya Nomor antrian B27 dengan nomor perkara 1412 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Apa sih membuatnya akhirnya ini kayaknya keputusan terbaik buat kami? Iya, itu saya sudah bilang di materi persidangan ada beberapa hal yang kita tidak bisa lakukan. Nomor antrian B27 dengan nomor perkara 1412 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Nanti akan ada di sidang berikutnya. Ada yang bisa gue sampaikan sih, mediasi sudah berlangsung dan nextnya di sidang tanggal. Akan terus datang Kak Desa atau tidak? Kita datang. Kak Desa mungkin sempat yang kemarin story ada soal fitnah tadi, mungkin Mas Desa Apa soal apa? isu orang itu juga Mas Desta. Klarifikasi juga di Instagram gue bahwa itu fitnah. Ya udah, fitnah ngapain dipercaya? Capek gue untuk mengklarifikasi fitnah satu persatu untuk apa gitu. Karena terlalu banyak yang sudah bikin opini, bikin pendapat ya. Karena berita-berita yang disebarkan juga kan. makanya berarti fitnah mengenai yang bersama seorang itu foto yang Itu udah beredar. bilang fitnah. Terus mau apa lagi gitu, mau diklarifikasi apa? Fitnah itu kan berarti tidak benar, cukup dong. Kadista, sepakatnya seperti apa Kadista? Bukan merasa dirugikan, maksudnya fitnah udah banyak lah, jadi memang kalau namanya fitnah pasti merugikan, nggak mungkin fitnah tidak merugikan kan gitu. Itu kan secara etik kalau kan bisa dimaafkan. Kan sudah dibilang, di kuasa hukum sudah bilang, cadangkan pada upaya hukum untuk yang masih menyebarkan fitnah, yang masih membuat fitnah. Ada laporan Bang, laporan? Belum, sebenarnya belum. Tapi akan ada rencana laporan. Nanti lihat perkembangan ke depannya. Kita masih dapat. Ya fokus ke sini dulu lah. Pokoknya intinya kita ini kesepakatan bersama baik-baik. Jadi nggak usah digoreng-goreng kemana-mana, nggak usah ke arah mana ke arah mana. Nggak ada sama sekali hal-hal yang dia buat kita jadi nggak baik-baik, jangan sampai terjadi.
sorry loh ya untuk anak dan harta gono ini gak Desta. Ada. Sudah diatur semua, sudah diatur ya, udah kesepakatan bersama. Itu aja. Karista mungkin menjelaskan ke anak-anak gimana? Selama ini kan anak-anak katanya udah nggak tinggal di tempat. Ya kita hubungan masih baik, kita masih sering ke rumah juga. Tapi ya memang nggak, anak-anak mah ya kita sama-sama di sini bareng. Kita juga masih akan liburan bareng-bareng. Desta mungkin menjelaskan ke anak-anak seperti apa sih dengan Beli tiketnya. Memahamkan ke anak-anak kan masih kecil. Anak-anak kecil juga. Memahamkan nggak ya. Ya gimana ya, ini kan belum pernah terjadi sama gue juga ya. Gue ini baru sekali kayak gini, jadi kalau ditanya gimana ya belum tahu. Tapi gue akan berusaha sebaik mungkin, udah itu aja. Berarti langsung aja kita bisa dulu. Udah cukup ya, gue capek. Ya pokoknya sekali lagi intinya doain yang terbaik aja lah. Jadi ya semua sudah diatur dan sudah melalui apa ya namanya ya, kuasa hukum gua. Jadi udah seperti itu aja lah ya yang bisa gue sampaikan. Terima Desta, kasih. sepakat bercerainya seperti apa ke Desta? Saya udah dibilangin ya, oke. Thank you. Terima kasih banyak. Buka. Awas sudah, awas. Buka aja. Ya, sob, buka sob. Dia belum makan loh. Oke. Oke, roll. Jadi alhamdulillah semuanya setidaknya sudah lancar. Terus tadi juga kita semuanya diudahin ya, alhamdulillah semuanya tadi juga nggak terlalu lama. Terus kita mediasi, kita melakukan mediasi sebelumnya dan ya hasilnya kita lanjut terus prosesnya. Alhamdulillah kita berlanjut prosesnya ya proses berikutnya. Semuanya cepat sih, kamu itu semua harapannya. Sudah selanjutnya tanggal berapa Kak? 2 minggu setelah dari sekarang insya Allah sudah dibuat. Kak Caca, apa sih alasan tersendiri Kak Caca akhirnya memutuskan lanjut gitu, tidak melanjutkan proses mediasi ini dan berkumpul bersama? Ya kita udah sepakat, jadi mudah-mudahan ini yang semoga ini yang terbaik. Sepakat antara aku sama Desta, ikhlas untuk lanjutin proses sebenarnya. Kak Caca, terkait kode GG itu gimana Kak Caca? Mungkin bisa dijelaskan Kak Caca? Karena Kak Caca Nah, ya, benar-benar Desta Masya Allah Desta orang yang baik. Insya Allah beliau itu baik banget sama keluarganya, jadi tolong jangan fitnah beliau yang aneh-aneh. Saya menjadi saksi hidupnya selama 10 tahun. Beliau baik banget sama saya, sangat menyayangi saya dan anak-anak saya. Beliau Masya Allah, jadi berita yang disukat sama itu tidak benar adanya. Itu aja sih, jadi kita semua jangan menyebarkan fitnah yang apalagi sama sekali tidak benar. Jadi itu aja sih, mohon banyak dan saya mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh masyarakat, semua netizen semuanya yang mendukung kami berdua. Masya Allah yang mendoain kita semuanya. Kita pasti pengennya yang terbaik ya. Kita juga nggak pengen hal ini terjadi, tapi kalau masyarakat semua sudah kita pertimbangkan dengan baik. Dan sekali lagi saya mohon berita yang disebarkan itu sama sekali tidak benar gitu. Saya kasih hidupnya selama 10 tahun dan orang yang sangat baik dan sangat menyayangi kami, saya dan anak-anak. Artinya memang tidak ada keterkaitan aja. Memang ada perbedaan visi sama kita berdua yang memang itu hanya kita yang tahu dan kita nggak bisa kita share di sini. Jadi mungkin buat teman-teman mungkin akan menjadi pertanyaan-pertanyaan terus, tapi memang itu yang kita alami berdua. Jadi itu kesepakatan bersama bahwa itu cukup kita aja yang tahu. Melihat Bapak tadi apa sih yang bisa? Ya pasti semua nggak pengen ini gitu.
banget buat kita karena itu pertimbangan yang banyak, apalagi melibatkan anak gitu ya. Tapi ya saya yakin pertolongan Allah, saya sama Desta akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga anak-anak kami. Mungkin ada perjanjian apa lagi ya? Yes, kamu semuanya udah disepakatin sih dari sebelum sampai pengadilan ya. Satria Strong sendiri gimana Kak untuk menguatkan anak-anak dan membuka anak-anak yang juga mudah? Iya, tapi anak-anak sih alhamdulillah juga ya ini alhamdulillah ya pertolongan Allah, mereka sangat kooperatif sih gitu, dan kita tetap harus dampingin mereka banget, apalagi kan pemberitaannya di mana-mana, mereka juga udah megang sosmed segala macam itu mereka udah lihat. Jadi sebelum mereka melihat pemberitaan itu, ya sebelum mereka melihat pemberitaan Kenapa emang? Itu apakah memang maksudnya sebaik itu kan hubungannya? Nomor antrian B27 dengan nomor perkara 1412 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Apa sih membuatnya akhirnya ini kayaknya keputusan terbaik buat kalian? Iya, ini saya sudah bilang di persidangan ada beberapa hal yang kita tidak bisa katakan. Nomor antrian B27 dengan nomor perkara 1412 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Nanti akan ada di sidang berikutnya. Ada yang bisa saya sampaikan sih. Mediasi sudah berlangsung dan nextnya di sidang Apakah terus datang Kak Desta atau tidak? kita datang. Kak Desta mungkin sempat yang kemarin story ada soal fitnah tadi gimana Mas Desta? Apa soal apa? Soal fitnah. Isu orang juga Mas Desta. Klarifikasi juga di Instagram bahwa itu fitnah. Ya udah, kita ngapain dipercaya? Capek untuk mengklarifikasi fitnah satu persatu untuk apa gitu. Karena terlalu banyak yang sudah bikin opini, bikin pendapat ya. Karena berita-berita yang disebarkan juga kan. Maksudnya berarti fitnah mengenai yang dekat sama seseorang itu foto yang Sudah beredar. bilang fitnah. Mau apa lagi gitu, mau diklarifikasi apa? Fitnah itu kan berarti tidak benar, cukup dong. Kak Desta, sepakatnya seperti apa Kak Desta? Bukan merasa dirugikan, maksudnya fitnah udah banyak lah, jadi memang kalau namanya fitnah pasti merugikan, nggak mungkin fitnah tidak merugikan kan gitu. Artinya itu kan secara IP kalau merugikan kan bisa dilaporkan. Kan sudah dibilang, kuasa hukum sudah bilang, kami cadangkan upaya hukum untuk yang masih menyebarkan fitnah, yang masih membuat fitnah. Ada laporan Bang, laporan? Belum, sebenarnya belum. Tapi akan ada rencana laporan. Nanti lihat perkembangan ke depannya. Kita masih dapat. Ya fokus ke sini dulu ya. Pokoknya intinya kita ini kesepakatan bersama baik-baik. Jadi nggak usah digoreng-goreng kemana-mana, nggak usah ke arah mana, ke arah mana. Nggak ada sama sekali hal-hal yang ya buat kita jadi nggak baik-baik. Jangan sampai terjadi. Ada kan ya untuk anak dan harta gono ini Kak Desta? Ada. Sudah diatur semua, sudah diatur ya. Udah kesepakatan bersama. Itu aja. Kak Desta mungkin menjelaskan ke anak-anak gimana? Oke, selama ini kan anak-anak katanya udah masih tinggal di tempat. Ya kita hubungannya masih baik, kita masih sering ke rumah juga. Tapi ya memang nggak anak-anak mah ya kita sama-sama sih bareng. Kita juga masih akan liburan bareng-bareng. Kak Desta mungkin menjelaskan ke anak-anak seperti apa sih dengan Mungkin tiketnya. memahamkan ke anak-anak kan masih Apa? kecil. Anak-anak kecil juga. Memahamkan enggak ya. Ya gimana ya, ini kan belum pernah terjadi sama gue juga ya. Gue ini baru sekali kayak gini, jadi kalau ditanya gimana ya belum tahu. Tapi gue akan berusaha sebaik mungkin, udah itu aja. Berarti lakukan Kak Desta dulu. Udah cukup ya, gue capek. Ya pokoknya sekali lagi intinya doain yang terbaik aja lah. Jadi ya semua sudah diatur dan sudah melalui apa ya namanya ya kuasa hukum gua. Jadi udah seperti itu aja lah ya yang bisa gue sampaikan. Kak Desta, sepakat bercerainya seperti apa Kak Desta? Tadi udah dibilangin ya, oke. Thank you. Terima kasih banyak. Buka. Awas kita. Buka aja. Ya sob, buka sob. Kenapa emang? Itu apakah memang maksudnya sebaik itu kan hubungannya?
nomor antrian B27 dengan nomor perkara 1412 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Apa sih membuatnya akhirnya ini kayaknya keputusan terbaik buat kalian? Iya, ini saya sudah bilang sudah di materi persidangan, ada beberapa hal yang kita tidak bisa selesai. Nomor antrian B27 dengan nomor perkara 1412 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Nanti akan ada di sidang berikutnya. Ada yang bisa saya sampaikan sih, mediasi sudah berlangsung dan nextnya di sidang Akan terus datang ke desa atau tidak? kita datang 1412 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Apa sih membuatnya akhirnya ini kayaknya keputusan terbaik buat kalian? Iya, ini saya sudah bilang sudah di materi persidangan, ada beberapa hal yang kita tidak bisa selesai. Nomor antrian B27 dengan nomor perkara 1412 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Nanti akan ada di sidang berikutnya. Ada yang bisa saya sampaikan sih, mediasi sudah berlangsung dan nextnya di sidang Akan terus datang ke desa atau tidak? kita datang. Ada mungkin sempat yang sempat kemarin story ada soal fitnah tadi Apa soal apa? Isu orang ketiga Mas Desta. Klarifikasi juga di Instagram gue bahwa itu fitnah. Ya udah, fitnah ngapain dipercaya? Capek untuk mengklarifikasi fitnah satu persatu untuk apa gitu. Karena terlalu banyak yang sudah bikin opini, bikin pendapat ya. Karena berita-berita yang disebarkan juga kan. Maksudnya berarti fitnah mengenai yang dekat sama seseorang itu foto yang Sudah beredar. bilang fitnah. Mau apa lagi gitu, mau diklarifikasi apa? Fitnah itu kan berarti tidak benar, cukup dong. Kadista, sepakatnya seperti apa Kadista? Bukan merasa dirugikan, maksudnya fitnah udah banyak lah, jadi memang kalau namanya fitnah pasti merugikan, nggak mungkin fitnah tidak merugikan kan gitu. Artinya itu kan secara etik kalau merugikan kan bisa dilaporkan. Kan sudah dibilang, kuasa hukum sudah bilang, kami cadangkan pada upaya hukum untuk yang masih menyebarkan fitnah, yang masih membuat fitnah. Ada laporan bang, laporan Belum, sebenarnya belum. nanti akan ada rencana laporan. Nanti lihat perkembangan ke depannya. Kita masih dapat. Ya fokus ke sini dulu ya. Pokoknya intinya kita ini kesepakatan bersama baik-baik. Jadi nggak usah digoreng-goreng kemana-mana. Nggak usah ke arah mana, ke arah mana. Nggak ada sama sekali hal-hal yang ya buat kita jadi nggak baik-baik. Jangan sampai terjadi. Ada story ya untuk anak dan harta gono ini gak desa? Ada. Sudah diatur semua, sudah diatur ya. Ada kesepakatan bersama. Itu aja. Kadista mungkin menjelaskan ke anak-anak gimana? Jadi selama ini kan sekarang aja katanya udah nggak tinggal di tempat tadi. Ya kita hubungan masih baik, kita masih sering ke rumah juga. Tapi ya memang nggak anak-anak mah ya kita sama-sama sih bareng. Kita juga masih akan liburan bareng-bareng. Bisa mungkin menjelaskan ke anak-anak seperti apa sih dengan Beli adanya tiketnya. Memahamkan ke anak-anak kan masih Apa? kecil. Kecil juga. Memahamkan nggak ya. Ya gimana ya, ini kan belum pernah terjadi sama gue juga ya. Gue ini baru sekali kayak gini, jadi kalau ditanya gimana ya belum tahu. Tapi gue akan berusaha sebaik mungkin, udah itu aja. Berarti rumahnya kita desa dulu. Udah cukup ya, gue capek. Ya pokoknya sekali lagi intinya doain yang terbaik aja lah. Jadi ya semua sudah diatur dan sudah melalui apa ya namanya ya kuasa hukum gua. Jadi udah seperti itu aja lah ya yang bisa gue sampaikan. Terima Kadista, kasih ya. sepakat bercerainya seperti apa Kadista? Saya udah dibilangin ya, oke. Thank you. Terima kasih banyak. Buka. Awas, awas. Buka aja. Ya, sob, buka sob. Dia belum makan loh. Oke. Oke, roll. Jadi alhamdulillah semuanya setidaknya sudah lancar. Terus tadi juga kita semuanya dari ya semuanya alhamdulillah semuanya tadi juga nggak terlalu lama. Terus kita mediasi. Kita melakukan mediasi sebelumnya dan ya biasanya kita lanjut terus prosesnya kami
kesempatan mereka kita lanjut prosesnya kemudian sidang berikutnya semuanya cepat sih namun semua pada akhirnya. Sidang selanjutnya tanggal berapa Kak? 2 minggu setelah dari sekarang insya Allah sidang kedua. Kak Caca, apa sih alasan tersendiri Kak Caca akhirnya memutuskan lanjut gitu, tidak melanjutkan proses mediasi ini dan berkumpul bersama? Ya kita udah sepakat, jadi mudah-mudahan ini yang seperti ini kembali sepakat antara aku dan Rizka untuk lanjutin lagi sidangnya. Kak Caca, terkait kode GG itu gimana Kak Caca? Mungkin bisa dijelaskan Kak Caca? Karena Kak Caca Desa Masya Allah Desa orang yang baik, Insya Allah beliau baik banget sama keluarganya, jadi tolong jangan fitnah beliau yang aneh-aneh. Saya menjadi saksi hidupnya selama 10 tahun. Beliau baik banget sama saya, sangat menyayangi saya dan anak-anak saya. Beliau Masya Allah, jadi berita yang disukat sama itu tidak benar adanya. Itu aja sih, kita semua jangan menyebarkan fitnah yang apalagi sama sekali tidak benar. Jadi itu aja sih, mohon banyak dan saya mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh masyarakat, semua netizen semuanya yang mendukung kami berdua. Masya Allah yang mendoain kita semuanya. Kita pasti pengennya yang terbaik ya, kita juga nggak pengen hal ini terjadi, tapi kalau Masya Allah semua sudah kita pertimbangkan dengan baik. Dan sekali lagi saya mohon berita yang disebarkan itu sama sekali tidak benar gitu. Saya kasih hidupnya selama 10 tahun dan orang yang sangat baik dan sangat menyayangi kami, saya dan anak-anak. Artinya memang tidak ada keterkaitan aja. Memang ada perbedaan visi sama kita berdua yang memang itu hanya kita yang tahu dan kita nggak bisa kita share di sini. Jadi mungkin buat teman-teman mungkin akan menjadi pertanyaan-pertanyaan terus, tapi memang itu yang kita alami berdua. Jadi itu kesepakatan bersama bahwa itu cukup kita aja yang tahu. Melihat Bapak tadi ketika yang dipisah, dia pasti semua nggak pengen ini gitu. Jadi berat banget buat kita karena itu pertimbangan yang banyak, apalagi melibatkan anak ya. Tapi bismillah saya yakin pertolongan Allah, saya sama kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga anak-anak kami. Mungkin ada perjanjian apa lagi ya? Yes, semuanya udah disepakatin sih dari sampai pengadilan ya. Kak Trio sekarang sendiri gimana Kak untuk menguatkan anak-anak dan membuka anak-anak yang juga mudah? Iya, tapi anak-anak sih alhamdulillah juga ini alhamdulillah ya, Allah mereka sangat kooperatif sih gitu, dan kita tetap harus dampingin mereka banget, apalagi kan pemberitaannya di mana-mana, mereka juga udah megang sosmed segala macam, itu mereka udah lihat. Jadi sebelum mereka melihat pemberitaan itu ya. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Pasangan artis Desta dan Natasha Rizky kompak datang ke sidang cerai perdana mereka. Sidang perdana kasus perceraian Desta dan Natasha Rizky diagendakan untuk mediasi. Sidang perdana perceraian Desta Mahendra dengan Natasha Rizky pun menjadi sorotan publik. Pasangan tersebut terlihat kompak mendatangi Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin 29 Mei 2023. Natasha tampak hadir lebih dahulu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan
barulah disusul dengan Desta. Kemudian selang 5 menit Desta Mahendra hadir menggunakan pakaian serba hitam dan kacamata. Natasha Rizky hadir bersama dengan kuasa hukumnya Ruli Agung. Tidak banyak bicara, Natasha Rizky atau Caca hanya meminta doa jelang persidangan. Desta kali ini justru tidak banyak bicara dan tampak murung. Ia langsung bergegas ke dalam rumah sidang dengan dikawal pria berbatik sebanyak 2 orang. Keduanya menjalani sidang cerai perdana mereka yang beragendakan mediasi pada pagi ini. Diketahui Desta dan Natasha Rizky terlihat masih berhubungan baik ketika menjalani sidang perceraian perdana mereka di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Senin ini. Bahkan Desta terlihat menuntun dan menjaga Natasha Rizky ketika beranjak dari ruang sidang ke ruang mediasi. Melihat hubungannya masih baik ini, Desta pun buka suara terkait kemungkinan rujuk dengan sosok Natasha Rizky. Desta pun menerangkan bahwa hubungannya dengan Natasha masih terjalin baik. Terlebih mereka memiliki 3 orang anak dari pernikahannya selama 10 tahun itu. Nomor antrian C13 dengan nomor perkara 1570 PDTG. Permisi Pak, maaf. Kak Caca, kabarnya gimana Kak Caca? Awas. Maaf. Persiapannya gimana Kak Caca? Maaf. Jangan digini, sidang dulu ya. Sidang dulu ya. Sidang dulu ya. Yo. Ya, sidang dulu. Ayo sambil jalan. Nanti duduk dulu. Iya. Duduk dulu. Nomor antrian 14. Silakan menuju loket kasir. Agak mundur. Nomor antrian C12 dengan nomor perkara 1004.
Ya, dah. Yuk. Mau dilanjut sidang. Oke, banyak antrian. Ya. Masih banyak antrian. Ya. Ya, sip, dah. Oke. Oke. Oke, makasih. Oke, makasih. Ayo, Bang. Ya. Jalan. Ya, ayo, Ustaz. Bawain aja udah. Tapi udah sarapan ya, Kak? Iya, sebelumnya maksudnya benar-benar Nanti aja masih nanti aja baru sidang pertama. baru sidang pertama. Aku juga ngikutin aja prosedurnya karena benar-benar ya benar nggak tahu, jadi apapun itu nanti sidang intinya, karena aku sekarang juga nggak tahu harus gimana, jadi doain aja itu aja sih. Tadi izin ke anak-anak Nomor pergi kemana Kak Caca? 14. Silakan menuju loket kasir. Ya anak-anak juga sekolah dan doain aja sih gitu aja. Ya. Kenapa emang? Itu apakah memang maksudnya sebaik itu kan hubungannya? Nomor antrian B27 dengan nomor perkara 1412 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Apa sih membuatnya akhirnya ini kayaknya keputusan terbaik buat kalian? Iya, ini saya sudah bilang sudah di persidangan, ada beberapa hal yang tidak bisa selesai. Nomor antrian B27 dengan nomor perkara 1412 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Nanti akan ada di sidang berikutnya. Ada yang bisa gue sampaikan sih, mediasi sudah berlangsung dan nextnya di sidang Akan terus datang Kak Desa atau tidak? kita datang. Ada mungkin sempat yang sempat kemarin story ada soal fitnah tadi Apa soal apa? Isu orang juga Mas Desta. Klarifikasi juga di Instagram gue bahwa itu fitnah. Ya udah, fitnah mau ngapain dipercaya? Capek gue untuk mengklarifikasi fitnah satu persatu untuk apa gitu. Karena terlalu banyak yang sudah bikin opini, bikin pendapat ya. Karena berita-berita yang disebarkan juga kan. Maksudnya berarti fitnah mengenai yang dekat sama seseorang itu foto yang Itu beredar. bilang fitnah. Mau apa lagi gitu, mau diklarifikasi apa? Fitnah itu kan berarti tidak benar, cukup dong. Kadista, sepakatnya seperti apa Kadista? Bukan merasa dirugikan, maksudnya fitnah udah banyak lah, jadi memang kalau namanya fitnah pasti merugikan, nggak mungkin fitnah tidak merugikan kan gitu. Artinya itu kan secara etik kalau kan bisa dimaafkan. Kan sudah dibilang, di kuasa hukum sudah bilang, kami cadangkan upaya hukum untuk yang masih menyebarkan fitnah, yang masih membuat fitnah. Ada laporan Bang, laporan? Belum, sebenarnya belum. Nanti akan ada rencana laporan. Nanti lihat perkembangan ke depannya. Kita masih Ya fokus ke sini dulu ya. Pokoknya intinya kita ini kesepakatan bersama, baik-baik. Jadi nggak usah digoreng-goreng kemana-mana, nggak usah ke arah mana, ke arah mana. Nggak ada sama sekali hal-hal yang ya buat kita jadi nggak baik-baik. Jangan sampai terjadi. Ada story ya untuk anak dan harta gono ini Kak Desa? Ada. Sudah diatur semua, sudah diatur ya. Ada kesepakatan bersama. Itu aja. Kadista mungkin menjelaskan ke anak-anak gimana? Jadi selama ini kan anak-anak katanya udah nggak tinggal di tempat tadi. Ya kita hubungan masih baik, kita masih sering ke rumah juga. Tapi ya memang nggak anak-anak mah ya kita sama-sama di bareng, kita juga masih akan liburan bareng-bareng. Kadista mungkin menjelaskan ke anak-anak seperti apa sih dengan Beli tiketnya. memahamkan ke anak-anak kan masih Apa? kecil. Kecil juga. Memahamkan ya. Ya gimana ya, ini kan belum pernah terjadi sama gue juga ya. Gue ini baru sekali kayak gini, jadi kalau ditanya gimana ya belum tahu. Tapi gue akan berusaha sebaik mungkin, udah itu aja. Berarti lakunya ke Kadista dulu. Udah cukup ya, gue capek. Ya pokoknya sekali lagi intinya doain yang terbaik aja lah. Jadi ya semua sudah diatur dan sudah melalui
apa ya namanya ya kuasa hukum gua, jadi udah seperti itu aja lah ya yang bisa saya sampaikan. Terima Desta kasih. sepakat bercerainya seperti apa Kak Desta? Saya udah dibilangin ya, oke. Thank you. Terima kasih banyak. Buka. Awas. Buka aja. Ya, sob, buka sob. Dia belum makan loh. Ayo. Oke. Oke, roll. Jadi alhamdulillah semuanya sudah berjalan lancar. Terus tadi juga kita semuanya dari ya alhamdulillah semuanya tadi juga nggak terlalu lama. Terus kita mediasi. Kita melakukan mediasi sebenarnya dan ya biasanya kita lanjut terus prosesnya. Kami disepakati kita lanjut prosesnya kemudian sidang berikutnya semuanya cepat sih kami semua pada akhirnya. Sidang selanjutnya tanggal berapa Kak? 2 minggu setelah dari sekarang insya Allah sidang kedua. Kak Caca, apa sih alasan tersendiri Kak Caca akhirnya memutuskan lanjut gitu, tidak melanjutkan proses mediasi ini dan berkumpul bersama? Ya kita udah sepakat, jadi mudah-mudahan ini yang seperti ini kembali sepakat antara aku dan Desta kita langsung untuk lanjut dengan sidangnya. Kak Caca, terkait kode GG itu gimana Kak Caca? Mungkin bisa dijelaskan Kak Caca? Karena Kak Caca makanya benar Desta Masya Allah dia orang yang baik. Insya Allah beliau baik banget sama keluarganya, jadi tolong jangan fitnah beliau yang aneh-aneh. Saya menjadi saksi hidupnya selama 10 tahun. Beliau baik banget sama saya, sangat menyayangi saya dan anak-anak saya. Beliau Masya Allah, jadi berita yang disukat sama itu tidak benar adanya. Itu aja sih, kita semua jangan menyebarkan fitnah yang apalagi sama sekali tidak benar. Jadi itu aja sih, mohon banyak dan saya mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh masyarakat, semua netizen semuanya yang mendukung kami berdua. Masya Allah yang mendoain kita semuanya. Kita pasti pengennya yang terbaik ya. Kita juga nggak pengen hal ini terjadi, tapi kalau masyarakat semua sudah kita pertimbangkan dengan baik. Dan sekali lagi saya mohon berita yang disebarkan itu sama sekali tidak benar gitu. Saya kasih hidupnya selama 10 tahun dan orang yang sangat baik dan sangat menyayangi kami, saya dan anak-anak. Artinya memang tidak ada keterkaitan aja. Memang ada perbedaan visi sama kita berdua yang memang itu hanya kita yang tahu dan kita nggak bisa kita share di sini. Jadi mungkin buat teman-teman mungkin akan menjadi pertanyaan-pertanyaan terus, tapi memang itu yang kita alami berdua. Jadi itu kesepakatan bersama bahwa itu cukup kita aja yang tahu. Melihat Bapak tadi kita yang dipisah, dia pasti semua nggak pengen ini gitu. Jadi berat banget buat kita karena itu pertimbangan yang banyak, apalagi melibatkan anak ya. Tapi bismillah saya yakin pertolongan Allah, saya sama Desta akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga anak-anak kami. Mungkin ada perjanjian apa lagi ya? Yes, semuanya udah disepakatin sih dari sampai kelanjutan ya. Kata Yosrom sendiri gimana Kak untuk menguatkan anak-anak dan membuka anak-anak yang juga muda? Iya, tapi anak-anak sih alhamdulillah juga ya ini alhamdulillah ya, Tuhan Allah mereka sangat kooperatif sih gitu, dan kita tetap harus dampingin mereka banget, apalagi kan pemberitaannya di mana-mana, mereka juga udah megang sosmed segala macam, itu mereka udah lihat. Jadi sebelum mereka melihat pemberitaan itu ya.
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Pasangan artis Desta dan Natasha Rizky kompak datang ke sidang cerai perdana mereka. Sidang perdana kasus perceraian Desta dan Natasha Rizky diagendakan untuk mediasi. Sidang perdana perceraian Desta Mahendra dengan Natasha Rizky pun menjadi sorotan publik. Pasangan tersebut terlihat kompak mendatangi Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin 29 Mei 2023. Natasha tampak hadir lebih dahulu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, barulah disusul dengan Desta. Kemudian selang 5 menit Desta Mahendra hadir menggunakan pakaian serba hitam dan kacamata. Natasha Rizky hadir bersama dengan kuasa hukumnya Ruli Agung. Tidak banyak bicara. Natasha Rizky atau Caca hanya meminta doa jelang persidangan. Desta kali ini justru tidak banyak bicara dan tampak murung. Ia langsung bergegas ke dalam rumah sidang dengan dikawal pria berbatik sebanyak 2 orang. Keduanya menjalani sidang cerai perdana mereka yang beragendakan mediasi pada pagi ini. Diketahui Desta dan Natasha Rizky terlihat masih berhubungan baik ketika menjalani sidang perceraian perdana mereka di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Senin ini. Bahkan Desta terlihat menuntun dan menjaga Natasha Rizky ketika beranjak dari ruang sidang ke ruang mediasi. Melihat hubungannya masih baik ini, Desta pun buka suara terkait kemungkinan rujuk dengan sosok Natasha Rizky. Desta pun menerangkan bahwa hubungannya dengan Natasha masih terjalin baik. Terlebih mereka memiliki 3 orang anak dari pernikahannya selama 10 tahun itu. Nomor antrian C13 dengan nomor perkara 1570 PDTG. Permisi Pak, maaf. Kak Caca, kabarnya gimana Kak Caca? Awas. Maaf. Yo. Persiapannya gimana Kak Yo. Caca? Maaf. Jangan digini. Sidang dulu ya. Sidang dulu ya. Sidang dulu ya. Yo. Ya, sidang dulu. Ayo sambil jalan. Ayo sambil jalan. Aja. Nanti duduk dulu. Iya. Duduk dulu. Nomor antrian 14.
Silakan menuju loket kasir. Agak mundur aja ya dulu ya. Iya agak mundur. Menjelaskan ke anak-anak gimana? Agak mundur. Iya agak mundur. Nomor antrian C12 dengan nomor perkara 1004. Ya, dah. Sambil mau dilanjut sidang. Oke, banyak antrian. Ya. Masih banyak antrian. Ya, sip, dah. Oke. Oke, makasih. Oke, makasih. Ayo, Bang. Ya. Bawain aja udah. Tapi udah sarapan ya, Kak? Iya, pagi ya. Belum ya, maksudnya benar-benar nanti aja masih baru sidang pertama. Baru sidang pertama. Aku juga nyebutin aja prosedurnya karena benar nggak tahu, jadi apapun itu nanti sidang mungkinnya karena aku sekarang juga nggak tahu harus gimana, jadi doain aja itu aja sih. Tadi izin ke anak-anak pergi kemana Kak Caca? Silakan menuju loket kasir. Ya, anak-anak juga sekolah ya, doain aja sih gitu aja. Ya. Kenapa emang? Itu apakah memang maksudnya sebaik itu kan hubungannya? Nomor antrian B27 dengan nomor perkara 1412 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Apa sih membuatnya akhirnya ini kayaknya keputusan terbaik buat kami? Iya, ini saya sudah bilang sudah di materi persidangan, ada beberapa hal yang kita tidak bisa selesai. Nomor antrian B27 dengan nomor perkara 1412 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Nanti akan ada di sidang berikutnya. Ada yang bisa gue sampaikan sih, mediasi sudah berlangsung dan nextnya di sidang Apakah terus datang Kak Desta atau tidak? kita datang. Kak Desta mungkin sempat yang kemarin story ada soal fitnah dari Mas Desta. Apa soal apa? Isu orang ketiga Mas Desta. Klarifikasi juga di Instagram gue bahwa itu fitnah. Ya udah, fitnah ngapain dipercaya? Capek gue untuk klarifikasi fitnah satu persatu untuk apa gitu. Karena terlalu banyak yang sudah bikin opini, bikin pendapat ya. Karena berita-berita disebarkan juga kan. Makanya berarti fitnah mengenai yang dekat sama seseorang itu foto yang beredar. Bilang fitnah. Mau apa lagi gitu, mau diklarifikasi apa? Fitnah itu kan berarti tidak benar, cukup tuh. Kak Desta, sepakatnya seperti apa Kak Desta? Bukan merasa dirugikan, maksudnya fitnah udah banyak lah, jadi memang kalau namanya fitnah pasti merugikan, nggak mungkin fitnah tidak merugikan kan gitu. Artinya itu kan secara IP kalau kan bisa dimaklumkan. Kan sudah dibilang, kuasa hukum sudah bilang, kami cadangkan upaya hukum untuk yang masih menyebarkan fitnah, yang masih membuat fitnah. Ada laporan Bang, laporan? Belum, sebenarnya belum. Nanti akan ada rencana laporan. Nanti ya perkembangan ke depannya kita masih Ya fokus ke sini dulu ya. Pokoknya intinya kita ini kesepakatan bersama baik-baik. Jadi nggak usah digoreng-goreng kemana-mana. Nggak usah ke arah mana, ke arah mana. Nggak ada sama sekali hal-hal yang ya buat kita jadi nggak baik-baik. Jangan sampai terjadi.
sorry ya untuk anak dan harta gono ini Kak Desta. Ada Sudah diatur semua, sudah diatur ya, ada kesepakatan bersama. Itu aja. Kak Desta mungkin menjelaskan ke anak-anak gimana? Selama ini kan anak-anak katanya udah nggak tinggal di tempat tadi. Ya kita hubungan masih baik, kita masih sering ke rumah juga. Tapi ya memang nggak anak-anak mah ya kita sama-sama sih bareng-bareng, kita juga masih akan liburan bareng-bareng. Tadi saya mungkin menjelaskan ke anak-anak seperti apa sih dengan Beli tiketnya. Memahamkan ke anak-anak kan masih Apa? kecil. Anak-anak kecil juga. Menanyakan ya. Ya gimana ya, ini kan belum pernah terjadi sama gue juga ya. Gue ini baru sekali kayak gini, jadi kalau ditanya gimana ya belum tahu. Tapi gue akan berusaha sebaik mungkin, udah itu aja. Berarti anaknya Kak Desta dulu. Udah cukup ya, gue capek. Ya pokoknya sekali lagi intinya doain yang terbaik aja lah. Jadi ya semua sudah diatur dan sudah melalui apa ya namanya ya kuasa hukum gua. Jadi udah seperti itu aja lah ya yang bisa gue sampaikan. Terima Desta kasih. sepakat bercerainya seperti apa Kak Desta? Saya udah dibilangin ya, oke. Thank you. Terima kasih banyak. Buka. Awas buka aja. Ya sob, buka sob. Dia belum makan loh. Ayo. Oke. Oke, roll. Jadi tadi alhamdulillah semuanya setidaknya bisa lancar. Terus tadi juga kita semuanya dari ya alhamdulillah semuanya tadi juga nggak terlalu lama. Terus kita mediasi. Kita melakukan mediasi sebenarnya dan ya biasanya kita lanjut terus prosesnya. Kami disepakati kita berlanjut prosesnya kemudian proses berikutnya semuanya cepat sih namanya pada akhirnya sudah selanjutnya tanggal berapa Kak? 2 minggu setelah dari sekarang insya Allah sudah dibuat. Kak Caca, apa sih alasan tersendiri Kak Caca akhirnya memutuskan lanjut gitu, tidak melanjutkan proses mediasi ini dan berkumpul bersama? Ya kita udah sepakat, jadi mudah-mudahan ini yang seperti ini kembali sepakat antara aku dan Desta kita untuk lanjutin aja. Kak Caca, terkait kode GG itu gimana Kak Caca? Mungkin bisa dijelaskan Kak Caca? Karena Kak Caca Desta Masya Allah dia orang yang baik. Insya Allah beliau baik banget sama keluarganya, jadi tolong jangan fitnah beliau yang aneh-aneh. Saya menjadi saksi hidupnya selama 10 tahun. Beliau baik banget sama saya, sangat menyayangi saya dan anak-anak saya. Beliau Masya Allah, jadi berita yang disukat sama itu tidak benar adanya. Itu aja sih, kita semua jangan menyebarkan fitnah yang apalagi sama sekali tidak benar. Jadi itu aja sih, mohon banyak dan saya mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh masyarakat, semua netizen semuanya yang mendukung kami berdua. Masya Allah yang mendoain kita semuanya. Kita pasti pengennya yang terbaik ya. Kita juga nggak pengen hal ini terjadi, tapi pada masyarakat semua sudah kita pertimbangkan dengan baik. Dan sekali lagi saya mohon berita yang disebarkan itu sama sekali tidak benar. Saya kasih hidupnya selama 10 tahun dan orang yang sangat baik dan sangat menyayangi kami, saya dan anak-anak. Artinya memang tidak ada kecocokan aja. Memang ada perbedaan visi sama kita berdua yang memang itu hanya kita yang tahu dan kita nggak bisa kita share di sini. Jadi mungkin buat teman-teman mungkin akan menjadi pertanyaan-pertanyaan terus, tapi memang itu yang kita alami berdua. Jadi itu kesepakatan bersama bahwa itu cukup kita aja yang tahu. Melihat Bapak tadi ketika yang dipisah, dia pasti semua pengen ini.
banget buat kita karena itu pertimbangan yang banyak, apalagi melibatkan anak ya. Tapi semua saya yakin pertolongan Allah, saya sama Desta akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga anak-anak kami. Mungkin ada perjanjian apa lagi ya? Yes, kamu semuanya udah disepakatin sih dari sebelum sampai pengadilan ya. Kak Trio Strong sendiri gimana Kak untuk menguatkan anak-anak dan membuka anak-anak itu juga mudah? Iya, tapi anak-anak sih alhamdulillah juga ya ini alhamdulillah ya, Tuhan Allah, mereka sangat kooperatif sih gitu, dan kita tetap harus dampingin mereka banget, apalagi kan pemberitaannya di mana-mana, mereka juga udah megang sosmed segala macam itu mereka udah lihat. Jadi sebelum mereka melihat pemberitaan itu ya. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Pasangan artis Desta dan Natasha Rizky kompak datang ke sidang cerai perdana mereka. Sidang perdana kasus perceraian Desta dan Natasha Rizky diagendakan untuk mediasi. Sidang perdana perceraian Desta Mahendra dengan Natasha Rizky pun menjadi sorotan publik. Pasangan tersebut terlihat kompak mendatangi Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin 29 Mei 2023. Natasha tampak hadir lebih dahulu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, barulah disusul dengan Desta. Kemudian selang 5 menit Desta Mahendra hadir menggunakan pakaian serba hitam dan kacamata. Natasha Rizky hadir bersama dengan kuasa hukumnya Ruli Agung. Tidak banyak bicara, Natasha Rizky atau Caca hanya meminta doa jelang persidangan. Desta kali ini justru tidak banyak bicara dan tampak murung. Ia langsung bergegas ke dalam rumah sidang dengan dikawal pria berbatik sebanyak 2 orang. Keduanya menjalani sidang cerai perdana mereka yang beragendakan mediasi pada pagi ini. Diketahui Desta dan Natasha Rizky terlihat masih berhubungan baik ketika menjalani sidang perceraian perdana mereka di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Senin ini. Bahkan Desta terlihat menuntun dan menjaga Natasha Rizky ketika beranjak dari ruang sidang ke ruang mediasi. Melihat hubungannya masih baik ini, Desta pun buka suara terkait kemungkinan rujuk dengan sosok Natasha Rizky. Desta pun menerangkan bahwa hubungannya dengan Natasha masih terjalin baik. Terlebih mereka memiliki 3 orang anak dari pernikahannya selama 10 tahun itu. Nomor antrian C13 dengan nomor perkara 1570 PDTG. Permisi Pak, maaf. Kak Caca, kabarnya gimana Kak Caca? Awas. Maaf ya. Yo. Maaf. Jangan digini. Sidang dulu ya. Sidang dulu ya. Yo. Ya, sidang dulu.
ayo sambil jalan, ayo sambil jalan. Ayo sambil jalan. Hati-hati ya. Juga mau masuk. Jangan aja. Nanti duduk dulu. Iya. Ya duduk dulu. Nomor antrian 14. Silakan menuju loket kasir. Agak mundur aja ya dulu ya. Iya agak mundur. Menjelaskan ke anak-anak gimana? Agak mundur. Iya agak mundur. Nomor antrian C12 dengan nomor perkara 1004. Ya, dah. Sambil mau dilanjut sidang. Oke, banyak antrian. Ya. Masih banyak antrian. Ya, sip, dah. Oke. Oke, makasih. Oke, makasih. Ayo, Bang. Ya. Bawain aja udah. Tapi udah sarapan ya Kak? Iya, pagi ya. Sebelumnya maksudnya benar-benar nanti aja sidang pertama. Ini baru sidang pertama. Aku juga nyebutin aja prosedurnya karena benar dia benar nggak tahu, jadi apapun itu nanti sidang itunya karena aku sekarang juga nggak tahu harus gimana, jadi doain aja itu aja sih. Tadi izin ke anak-anak pergi kemana Kak Caca? 14. Silakan menuju loket kasir. Ya, anak-anak juga sekolah ya, doain aja sih gitu aja. Ya. Kenapa emang? Itu apakah memang sebaik itu kan hubungannya? Nomor antrian B27 dengan nomor perkara 1412 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Apa sih membuatnya akhirnya ini kayaknya keputusan terbaik buat kalian? Iya, ini saya sudah bilang di persidangan ada beberapa hal yang tidak bisa
nomor antrian B27 dengan nomor perkara 1412 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Nanti akan ada di sidang berikutnya. Ada yang bisa gue sampaikan sih, mediasi sudah berlangsung dan nextnya di sidang Apakah terus datang Kak Desta atau tidak? kita datang. Kak Desta mungkin sempat yang kemarin story ada soal fitnah dari Apa soal apa? Isu orang ketiga Mas Desta. Klarifikasi juga di Instagram gue bahwa itu fitnah. Ya udah, kita ngapain dipercaya? Capek gue untuk mengklarifikasi fitnah satu persatu untuk apa gitu. Karena terlalu banyak yang sudah bikin opini, bikin pendapat ya. Karena berita-berita yang disebarkan juga kan. Maksudnya berarti fitnah mengenai yang dekat sama seseorang itu foto yang beredar. Bilang fitnah. Mau apa lagi gitu, mau diklarifikasi apa? Fitnah itu kan berarti tidak benar, cukup tuh. Desta, sepakatnya seperti apa Kak Desta? Bukan merasa dirugikan, maksudnya fitnah udah banyak lah, jadi memang kalau namanya fitnah pasti merugikan, nggak mungkin fitnah tidak merugikan kan gitu. Artinya itu kan secara etik kalau kan bisa dimaklumkan. Kan sudah dibilang, kuasa hukum sudah bilang, mencanangkan upaya hukum untuk yang masih menyebarkan fitnah, yang masih membuat fitnah. Ada laporan Bang, laporan? Belum, sebenarnya belum. Nanti akan ada rencana laporan. Nanti ya perkembangan ke depannya kita masih Ya fokus ke sini dulu ya. Pokoknya intinya kita ini kesepakatan bersama baik-baik. Jadi nggak usah digoreng-goreng kemana-mana. Nggak usah ke arah mana, ke arah mana. Nggak ada sama sekali hal-hal yang dia buat kita jadi nggak baik-baik. Jangan sampai terjadi. Ada story ya untuk anak dan harta gono ini Kak Desta? Ada. Sudah diatur semua, sudah diatur ya. Ada kesepakatan bersama. Itu aja. Kak Desta mungkin menjelaskan ke anak-anak gimana? Oke, selama ini kan anak-anak katanya udah nggak tinggal di tempat tadi. Ya kita hubungannya masih baik, kita masih sering ke rumah juga. Masih ya memang nggak anak-anak mah ya kita sama-sama sih bareng-bareng, kita juga masih akan liburan bareng-bareng. Tadi saya mungkin menjelaskan ke anak-anak seperti apa sih dengan Beli tiketnya. Memahamkan ke anak-anak kan masih kecil. Anak-anak kecil juga. Memahamkan Ya gimana ya, ini kan belum pernah terjadi sama gue juga ya. Gue ini baru sekali kayak gini, jadi kalau ditanya gimana ya belum tahu. Tapi gue akan berusaha sebaik mungkin, udah itu aja. Berarti rumahnya Kak Desta dulu. Udah cukup ya, gue capek. Ya pokoknya sekali lagi intinya doain yang terbaik aja lah. Jadi ya semua sudah diatur dan sudah melalui apa ya namanya ya kuasa hukum gua. Jadi udah seperti itu aja lah ya yang bisa gue sampaikan. Terima Desta, kasih. sepakat bercerainya seperti apa Kak Desta? Saya udah dibilangin ya, oke. Thank you. Terima kasih banyak. Buka. Awas buka aja. Ya, sob, buka sob. Dia belum makan loh. Oke. Oke, roll. Jadi alhamdulillah semuanya sudah berjalan lancar. Terus tadi juga kita semuanya dari ya alhamdulillah semuanya tadi juga nggak terlalu lama. Terus kita mediasi. Kita melakukan mediasi maksudnya dan ya hasilnya kita lanjut terus prosesnya. Kami disepakati kita berlanjut prosesnya kemudian sidang berikutnya semuanya cepat semua apapun sidang selanjutnya tanggal berapa Kak? 2 minggu setelah dari sekarang insya Allah sidang kedua. Kak Caca, apa sih alasan tersendiri Kak Caca akhirnya memutuskan lanjut gitu, tidak melanjutkan proses mediasi ini dan berkumpul bersama? Ya kita udah sepakat seperti mudah-mudahan ini yang seperti ini kembali sepakat antara aku dan Kak Desta untuk lanjut dengan sidangnya. Kak Caca, terkait kode GG itu gimana Kak Caca? Mungkin bisa dijelaskan Kak Caca? Karena Kak Caca Desta Masya Allah dia orang yang baik.
Insya Allah beliau baik banget sama keluarganya, jadi tolong jangan fitnah beliau yang aneh-aneh. Saya menjadi saksi hidupnya selama 10 tahun. Beliau baik banget sama saya, sangat menyayangi saya dan anak-anak saya. Beliau Masya Allah, jadi berita yang disukat sama itu tidak benar adanya. Itu aja sih, kita semua jangan menyebarkan fitnah yang apalagi itu sama sekali tidak benar. Jadi itu aja sih, mohon banyak dan saya mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh masyarakat, semua netizen semuanya yang mendukung kami berdua. Masya Allah, yang mendoain kita semuanya. Kita pasti pengennya yang terbaik ya, kita juga nggak pengen hal ini terjadi, tapi kalau Allah syafa'al semua sudah kita pertimbangkan dengan baik. Dan sekali lagi saya mohon berita yang disebarkan itu sama sekali tidak benar gitu. Saya kasih hidupnya selama 10 tahun dan orang sangat baik dan sangat menyayangi kami, saya dan anak-anak. Artinya memang tidak ada kecocokan aja. Memang ada perbedaan visi sama kita berdua yang memang itu hanya kita yang tahu dan kita nggak bisa kita share di sini. Jadi mungkin buat teman-teman mungkin akan menjadi pertanyaan-pertanyaan terus, tapi memang itu yang kita alami berdua. Jadi itu kesepakatan bersama bahwa itu cukup kita aja yang tahu. Melihat Bapak tadi apa juga yang dipisah, dia pasti semua nggak pengen ini gitu. Jadi berat banget buat kita karena itu pertimbangan yang banyak, apalagi melibatkan anak gitu ya. Tapi bismillah, saya yakin pertolongan Allah, saya sama Desta akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga anak-anak kami. Mungkin ada perjanjian apa lagi ya? Yes, semuanya udah disepakatin sih dari kita sebelum sampai pengadilan ya. Satria Strong sendiri gimana Kak untuk menguatkan anak-anak dan membuka anak-anak yang juga mudah? Iya, tapi anak-anak sih alhamdulillah juga ini alhamdulillah ya, Tuhan Allah, mereka sangat kooperatif sih gitu, dan kita tetap harus dampingin mereka banget, apalagi kan pemberitaannya di mana-mana, mereka juga udah megang sosmed segala macam, itu mereka udah lihat. Jadi sebelum mereka melihat pemberitaan itu ya. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Pasangan artis Desta dan Natasha Rizky kompak datang ke sidang cerai perdana mereka. Sidang perdana kasus perceraian Desta dan Natasha Rizky diagendakan untuk mediasi. Sidang perdana perceraian Desta Mahendra dengan Natasha Rizky pun menjadi sorotan publik. Pasangan tersebut terlihat kompak mendatangi Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin 29 Mei 2023. Natasha tampak hadir lebih dahulu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, barulah disusul dengan Desta. Kemudian selang 5 menit, Desta Mahendra hadir menggunakan pakaian serba hitam dan kacamata. Natasha Rizky hadir bersama dengan kuasa hukumnya Ruli Agung. Tidak banyak bicara, Natasha Rizky atau Caca hanya meminta doa jelang persidangan. Desta kali ini justru tidak banyak bicara dan tampak murung. Ia langsung bergegas ke dalam rumah sidang dengan dikawal pria berbatik sebanyak 2 orang. Keduanya menjalani sidang cerai perdana mereka yang beragendakan mediasi pada pagi ini. Diketahui Desta dan Natasha Rizky terlihat masih berhubungan baik ketika menjalani sidang perceraian perdana mereka di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Senin ini. Bahkan Desta terlihat menuntun dan menjaga Natasha Rizky ketika beranjak dari ruang sidang ke ruang mediasi.
Melihat hubungannya masih baik ini, Desta pun buka suara terkait kemungkinan rujuk dengan sosok Natasha Rizky. Desta pun menerangkan bahwa hubungannya dengan Natasha masih terjalin baik. Terlebih mereka memiliki 3 orang anak dari pernikahannya selama 10 tahun itu. Nomor antrian C13 dengan nomor perkara 1570 PDTG. Permisi Pak, maaf. Kak Caca, kabarnya gimana Kak Caca? Awas. Maaf. Yo. Siapanya gimana Kak Yo. Caca? Maaf. Jangan digini sidang dulu, mau sidang dulu. Sidang dulu ya, maaf ya, sidang dulu ya. Yo. Ya, sidang dulu, maaf. Sambil jalan, ayo sambil jalan. Ya. Sudah mau masuk. Cakar aja. Nanti. Kita duduk dulu. Iya. Duduk dulu. Nomor antrian 14. Silakan menuju loket kasir. Agak mundur. Menjelaskan ke anak-anak gimana? Agak mundur. Iya, agak mundur. Nomor antrian C12 dengan nomor perkara 1041. Ya, dah. Sambil mau dilanjut sidang. Oke, banyak antrian. Ya. Masih banyak antrian. Ya, sip, dah. Oke. Oke, makasih. Oke, makasih. Ayo, Bang. Ya. Jalan. Nomor antrian C12 dengan nomor perkara 940 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Bawain aja
tahu harus gimana, jadi doain aja, itu aja sih. Tadi izin ke anak-anak Nomor pergi antrian kemana Kak Caca? 14. Silakan menuju loket kasir.